Halo semua, kembali lagi di channel You Know the Cat. Di episode kali ini kita akan bahas ya soal OSK Fisika SMA tahun lalu 2025 dan kita akan bahas based on the topic. So kita akan start dari kinematika gerak lurus. Langsung saja kita ke soal pertama. Kita start dari yang gampang dulu. Sebuah mobil sedang bergerak di jalan lurus dengan persamaan gerak X dalam fungsi waktu ya di sini sama dengan 2T kuadrat min 14T plus 20 dengan X-nya dalam meter dan T dalam sekon. Mobil mulai bergerak ke arah sumbu X positif setelah bergerak selama titik. Nah, jadi di sini mobilnya itu di awal gerak sedang bergerak ke kiri ya teman-teman. Kita bisa buktikan dengan cek posisi dari si mobil ini di T0, kemudian T1 gitu mungkin ya di awal-awal gerak. Pada waktu T0, di sini kita bisa lihat bahwa posisi dari si mobilnya itu akan sama dengan nih ya 2 kali 0 minus 14 kali 0 ditambah 20, jadi 20 meter. Itu posisi awalnya. Pada waktu 1 sekon, kita bisa masukkan, maka akan kita dapatkan posisinya itu di 2, 1 kuadrat min 14 kali 1 plus 20, which is jadi 2 min 14 plus 20. Jadi akan kita dapat hasilnya itu di 8 ya. Jadi dari posisi 20 meter ke 8 meter, berarti kan mundur ya, bergerak ke sumbu X negatif. Nah, kapan dia akan mulai bergerak ke arah sumbu X positif? Ketika suatu benda itu mulai berbalik arah. Benda akan berbalik arah saat kecepatannya itu adalah 0. Karena ketika dia ingin berbalik arah, maka dia harus membalik tanda kecepatannya dari yang awalnya misalkan negatif jadi ke positif atau sebaliknya. Yang berarti dia harus melewati kecepatan 0 terlebih dahulu. Seperti itu ya. Nah, berarti untuk mengecek kapan si mobil tadi akan berubah arah dari yang awalnya ke kiri jadi ke kanan, kita tinggal cek aja kecepatannya 0 gitu ya. Dimana kecepatan itu adalah turunan dari posisi. Nah, jadi kita turunkan aja nih. Ya, sama dengan 2T kuadrat diturunkan jadi 4T, kemudian min 14T diturunkan jadi minus 14 ya, 20 diturunkan jadi 0. Nah, tadi dx per dt atau kecepatannya waktu berbalik arah adalah 0, jadi 0 sama dengan 4T min 14, sehingga 4T sama dengan 14. Jadi T-nya adalah 14 per 4, atau sama dengan 3,5 second. Nah, itu adalah jawaban untuk pertanyaan pada nomor pertama ini ya. Hal berikutnya, sebuah perahu motor bergerak searah sungai dan melewati sebuah rakit di titik A. Setelah 1 jam bergerak, perahu berbalik arah dan beberapa saat kemudian bertemu kembali dengan rakit yang sama pada jarak L 6 km dari titik A. Jika kerja mesin motor perahu konstan, berarti kita anggap si mesin motornya menghasilkan kecepatan yang konstan ya. Maka kecepatan arus sungai adalah titik. Oke, mungkin akan lebih mudah kalau kita ilustrasikan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, misalkan ini adalah sungainya, lalu titik A itu ada di sini, dimana ini adalah pertemuan pertama antara si rakit, kita gambarkan sebagai kotak, dan juga si perahu motor. Oke, perahu motor tadi punya kecepatan, kita tulis sebagai VP terhadap air ya. Air ini adalah maksudnya kecepatan sungainya terhadap tanah. Jadi ini si sungai punya kecepatan aliran air sebesar VAT. Jadi kecepatan air terhadap tanah. Nah, yang ini tadi dihasilkan oleh motor tadi itu terhadap sungainya, bukan terhadap tanah langsung ya. Karena menurut tanah nanti tentu berbeda karena ada kontribusi dari aliran sungai. Untuk rakit sendiri itu dia tidak punya motor, jadi dia akan bergerak mengikuti arus. Jadi kecepatannya akan sama dengan kecepatan arus atau air sungainya terhadap tanah. Nah, tadi setelah 1 jam ya, let's say setelah 1 jam itu si perahu motor sudah sampai ke titik B, yang kemudian dia berbalik arah kembali
dan pada suatu saat nantinya dia akan ketemu dengan si rakit di tengah-tengah sini misalkan ya, di titik C kita namakan ya. Ini rakitnya, dan ini adalah si perahu motor. Diketahui juga tadi bahwa jarak dari A ke C, dari awal mereka ketemu sampai ketemu lagi, menurut tanah ya, ini jaraknya adalah L 6 km. Oke, pada soal ini akan lebih mudah jika kita kerjakan terhadap kerangka tanah ya, karena jaraknya lebih mudah untuk dihitung. Oke, kita tuliskan terlebih dahulu untuk si perahu ya, perahu motor. Dari titik A ke titik B dulu ya misalkan ya, A ke B. Di sini menurut tanah dia punya kecepatan sebesar kecepatannya dia terhadap air ditambah kecepatan air terhadap tanah. Jadi kalau di logika gitu mestinya dia bagi orang yang ada di pinggir sungai itu terlihat lebih cepat daripada kalau airnya itu tenang gitu ya. Karena tadi ada kontribusi aliran dari sungai yang arahnya searah dengan gerakan perahu. Kemudian jarak yang ditempuh dari A ke B oleh perahu motor adalah, karena kecepatannya konstan maka cukup V PT kali waktu dari A ke B. Oke ya, kita simpan terlebih dahulu. Kemudian untuk gerakan perahu dari B ke C, kita notice bahwa di sini kecepatan perahu terhadap air itu adalah ke kiri, sedangkan aliran airnya itu ke kanan. Sehingga untuk kecepatan perahu pada case ini adalah sama dengan V PA dikurang VAT, karena arus airnya berarti memperlambat si perahunya dalam bergerak gitu ya. Mungkin kita akan kasih tanda untuk yang ini adalah VPT aksen supaya sedikit berbeda dengan yang tadi ya, biar nggak ketukar gitu. Lalu ini adalah jarak yang ditempuh oleh perahu dari B ke C. Ini jarak ya, bukan perpindahan. Jadi kita ambil besarnya adalah kecepatan, berarti besar kecepatan maksud saya, dikali dengan waktu dari B ke C. Baik, itu adalah untuk si perahu, sehingga untuk jarak totalnya ya dari SAB ditambah dengan SBC gitu ya. Untuk rakit sendiri selama si perahu bergerak A ke B ke C, berarti sekarang rakitnya bergerak dari A ke C ya. Si rakit kecepatannya adalah VAT. Maka untuk jarak yang ditempuh oleh si rakit SAC itu adalah sebesar dengan VAT dikali TAC. Dengan kita ketahui bahwa TAC di sini adalah ya TAB ditambah TBC ya. Karena mereka mulai bergerak pada waktu yang sama dan akan bertemu kembali di waktu yang sama. Lalu tadi kita tahu bahwa SAC itu adalah sama dengan L ya, diketahui di soal. Jadi kita bisa tuliskan L sama dengan VAT kali TAC. Baik, di sini sebetulnya semua tentang geraknya sudah kita tuliskan. Jadi sisanya itu tinggal algebranya aja ya, matematiknya saja. Kita ketahui dalam jarak ya di sini. Sebetulnya berarti L itu adalah SAB dikurang SBC, ya kan? Sehingga saya bisa tuliskan untuk SAB tadi adalah VPT-TAB dengan VPT-nya VPA tambah VAT. Jadi VPA plus VAT kali TAB. Sedangkan untuk SBC adalah berarti VPA min VAT kali TBC. Oke. Lalu tadi yang ditanya adalah arus sungai, sehingga untuk VPA-nya nanti harus hilang. Untuk TAB kita tahu nilainya adalah 1 jam. Sedangkan untuk TBC berarti kita bisa lihat dari sini ya. TBC adalah TAC kurang TAB. Dengan TAC-nya kita bisa lihat dari persamaan yang terakhir,
TAC adalah L per VAT. Ya, maka kita bisa substitusi ke sini sehingga TBC sama dengan L per VAT kurang TAB. Nah, kemudian kita substitusikan kembali ke dalam persamaan jarak tadi. Kita bisa kalikan aja nih ya. Jadi VPA TAB tambah VAT TAB min. Oke, ini kita buka dulu TBC-nya kali ya. TBC adalah L per VAT min TAB. Oke. Min kita kalikan ya. Jadi ini minus VPA per VAT kali L. Lalu ditambah dengan VPA TAB ya. Kemudian min jadi plus VAT per VAT berarti 1 kali L. Lalu min VAT TAB. Baik, kita coba lihat di sini apakah ada yang bisa dieliminasi. Ya, di sini ada VAT TAB, jadi ini habis. Kemudian di ruas kiri di sini ada L dan di sini ada L, jadi ini akan saling habis sehingga sini 0 sama dengan VPA TAB-nya ada 2 ya. Minus VPA VAT kali L. Baik. Berarti di sini kita bisa bagi kedua ruas dengan VPA sehingga untuk kecepatan perahu kita nggak perlu tahu nilainya berapa, jadi akan tercoret ya. Lalu kita bisa kali kedua ruas dengan VAT, jadi kita punya 0 sama dengan 2 VAT TAB min L. Sehingga kita dapatkan VAT TAB adalah sama dengan L per 2. Sorry, ini kita langsung saja ya, VAT sama dengan gitu. VAT sama dengan L per 2, 1 per TAB. Dengan L-nya tadi 6 km, yang berarti 6.000 meter ya, dibagi 2. Kemudian TAB 1 jam, atau berarti 3.600 detik. 6.000 bagi 2, 3.000 ya. Lalu di sini ada 3.600, kita bisa bagi dengan berapa? 3 ya. Ini bagi 3 1.000, ini bagi 3 jadi 1.200. Oke, 02 bisa dicoret jadi 10 per 12 ya, 10 per 12 meter per sekon, atau berarti kita bagi 2 5 per 6 sehingga dapat 0,83 meter per sekon. Oke, baik, itu adalah cara pengerjaan untuk soal yang kedua. Soal berikutnya, pada soal ini sepertinya masih terkait dengan gerak relatif ya. Partikel A dan B sedang bergerak menuju titik T. Posisi awal mereka dan titik T membentuk segitiga siku-siku dengan sisi 3A, 4A, 5A seperti pada gambar ya. Kedua partikel bergerak dengan kelajuan yang sama, kemudian konstan ya, secara terus-menerus meskipun telah lewat titik T. Jadi nggak ada ngeremnya, nggak ada ngegasnya ya, jadi konstan aja, lempeng gitu. Maka partikel A dan B akan memiliki jarak terdekat sebesar titik-titik meter. Oke, kalau kita ilustrasikan nih berarti A-nya dari sini, gitu ya, dengan kecepatan let's say V, B-nya dari sini. Kecepatannya V juga, cuma arahnya beda. Ini, oke. Kemudian karena ditanyanya jarak ya, maka kita akan tuliskan dulu untuk posisi kali ya. Jika saya ambil koordinatnya, ini sumbu X ke kanan, sumbu Y ke atas ya, dan ini adalah pusat koordinatnya di titik A, maka posisi A menurut tanah, atau menurut rangka diam deh ya gitu ya, maka akan sama dengan, untuk di sumbu X dia nggak ada pergerakan, jadi akan tetap di 0 posisinya, sedangkan untuk di sumbu Y awalnya di 0 lalu bergerak ke atas, jadi posisinya adalah VT J topi gini ya.
Sedangkan untuk si B-nya, posisi awal di sumbu X itu ada di 4A. Nah, jadi di sini ada 4A, kemudian dia bergerak ke kiri ya. Ini kalau sudutnya theta, maka kecepatan ke kirinya adalah V cos theta, dan yang ke atas adalah V sin theta. Dengan di sini sin theta-nya adalah 3A per 5A atau 3 per 5, cos theta-nya 4A per 5A atau 4 per 5. Oke, berarti kalau gitu posisi B di sumbu X-nya adalah 4A min V cos theta T gitu ya, I topi. Sedangkan untuk di sumbu Y-nya awalnya di 0, kemudian bergerak ke atas, maka posisinya akan sama dengan V sin theta kali T, J topi. Oke, kemudian selanjutnya agar kita bisa lebih mudah mencari jarak ya antara A dan B, itu kita bisa cari posisi A menurut B atau posisi B menurut A. Posisi B menurut si A gitu ya. Maka A di sini itu adalah sebagai kerangka yang bergerak. Oke ya. Nah, kita tahu aturannya posisi suatu objek terhadap kerangka yang diam itu akan sama dengan posisi dari objek tersebut terhadap kerangka bergerak ditambah dengan posisi dari kerangka bergerak terhadap kerangka diam. Yang maka dapat kita tuliskan dalam posisi B sebagai objek terhadap kerangka diam, berarti terhadap tanah yang tadi kita tulis, akan sama dengan kerangka dari si objek B menurut kerangka yang bergerak yaitu si A, ditambah kerangka yang posisi dari si kerangka bergerak tadi terhadap kerangka yang diam alias si RA. Nah, maka posisi B menurut si A berarti bisa kita tulis sebagai posisi B terhadap tanah kita kurang dengan posisi A menurut tanah atau kerangka diam. Kita akan dapat 4A min V cos theta kali waktu I topi ditambah dengan V sin theta T min VT J topi. Oke, ini vektor posisi B menurut A. Nah, maka jarak antara B dan A gitu ya dalam fungsi waktu itu adalah sama dengan kita buat jarak kuadrat aja ya, 4A min V cos theta T kuadrat ditambah V sin theta T min VT kuadrat. Nah, kita ingin mencari tadi jarak minimum ya, dan kita tahu bahwa suatu fungsi itu akan minimum kalau turunan pertamanya adalah 0. Jadi nanti kita cek ya, di RBA, ini besarnya RBA maksudnya ya, jika kita turunkan terhadap waktu, itu akan 0 saat si RBA-nya itu memiliki nilai minimum, begitu ya. Nah, ini tapi bentuknya masih RBA kuadrat. Gimana cara carinya? Apakah harus diakar dulu? Nggak perlu, teman-teman. Nggak perlu diakar dulu. Kenapa? Karena turunan dari RBA kuadrat per DT itu juga nanti bakal 0. Buktinya apa? Nih, jika kita turunkan si RBA kuadratnya ya, maka kita dapat 2 RBA DRBA DT ya kan? Yang mana ini tadi adalah sama dengan 0. Berarti hasil kalinya apa? Ya 0 juga gitu. Jadi kita cukup turunkan bentuk kuadratnya aja, nggak usah diakar terlebih dahulu. Nah, jadi kita nggak perlu akarin, kita langsung aja turunin si bentuk kuadratnya gitu ya. Oke. Berarti untuk turunan dari RBA kuadrat adalah sama dengan ruas kanannya 2 kali 4A min V cos theta T min V cos theta plus 2 V sin theta T min VT dalam kurung V sin theta min V ya. Jadi yang di dalam kurung diturunkan terhadap T juga. Oke,
ruas kirinya tadi 0, kemudian ruas kanannya ini 2, 4A. Kemudian untuk cos tetanya kita masukkan saja tadi 4/5 ya. Jadi ini 4/5. Kemudian ini min V 4/5 tambah 2 kali V 3/5 min VT. Kemudian V sin 3/5 min V. Oke, kita coba rapikan dulu ya. Ini jadi 0. Oke, ini jadi min 8/5 V kali 4A min 4/5 VT ditambah dengan, oke ini kita kurangkan dulu jadi minus 2/5 ya. Jadi ini min 4/5 V dalam kurung 3/5 VT min VT berarti min 2/5 VT ya. Min 2/5 VT. Seperti ini. Oke, kita bisa kalikan ke dalam. Jadi 0 sama dengan min 8 kali 4 32/5 VA min plus 8 kali 4 32 ya per 25 V kuadrat T, kemudian min jadi plus 8/25 V kuadrat T. Nah, kita bisa bagi kedua ruas dengan V, jadi ini coret, kemudian kita bisa kali kedua ruas dengan angka 25, jadi kita punya 0, min 32 kali 5, 160A, ditambah dengan 32 VT plus 8 VT. Jadi 160A sama dengan 32 tambah 8 ya, jadi 40 VT, sehingga kita akan dapatkan VT sama dengan 160A bagi 40. Jadi si V kali T nilainya adalah sama dengan 4A, dimana A-nya 2, jadi 8. Oke ya, 8 meter. Nah, hati-hati bahwa yang dicari itu bukan VT-nya, tapi adalah RBA minimum. Ya, ini RBA kuadratnya, berarti untuk cari RBA nanti tinggal di akar ya. Jadi RBA min itu adalah akar dari, kayak kita masukin 4A, berarti 4 kali 2, min V kali T, tadi 8 kali cos theta 4/5 kuadrat, ditambah dengan VT tadi 8 sin theta 3/5 min VT 8 kuadrat. Oke ya, berarti kita punya akar ini 8 min 8 kali 4 32/5 kuadrat plus 8 kali 3 24/5 min 8 kuadrat. Nah, kita coba hitung nilainya adalah 3,6 meter. Oke, soal terakhir ini tentang gerak parabola ya, dan ini nggak susah kok ya. Seorang pemain bola menendang bola ke arah gawang sehingga bola memiliki kecepatan 20 meter per sekon dan sudut elevasi 60 derajat terhadap tanah. Oke, let's see, ini tanahnya. Oke, ini adalah bolanya ditendang. Nih kecepatan awalnya ya yang 20 tadi, kemudian sudut elevasi ini theta 60 derajat. Tiang gawang berjarak 30 meter dari pemain. Oke, ini adalah tiang gawangnya gitu ya. Lalu ini adalah jaraknya yang 30 meter tersebut. Ketinggian bola saat melewati gawang adalah titik-titik-titik. Ya, karena ini nanti melambung ya. Kita nggak tahu ya apakah ini tuh dia akan melewati atas gawang sebelum atau setelah atau saat mencapai titik tertinggi. Ya, jadi nggak usah kita gambar. Kemudian karena kita mau cari ketinggian, berarti kita harus tahu kapan dia akan mencapai tiang gawang atau melewati titik gawang gitu kan. Ya, langsung aja kita gunakan aturan gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan, dimana kita tahu pada arah horizontal itu tidak ada percepatan ya, karena nggak ada gaya di sini diasumsikan, sehingga geraknya adalah GLB. Jadi jarak pada arah horizontal atau arah X ya di sini. Jadi saya bikin X ya kayak gini ya sumbunya.
maka akan sama dengan V0 yang di arah horizontal itu V0 cos theta kali waktu. Sedangkan untuk perpindahan pada arah vertikal ya, kecepatan awal di arah vertikalnya adalah V0 sin theta ya kali waktu. Kemudian kita tahu di arah vertikal itu ada percepatan gravitasi ke bawah. Jadi di sini akan ada tambahan suku min setengah GT kuadrat. Oke ya. Nah, tadi karena kita mau cari ketinggian bola saat melewati tiang gawang yang artinya berkaitan sama si Y ya guys. Dia berada di posisi awal di, let's say ini pusat koordinat ya 0,0. Jadi perpindahan Y ini adalah sama dengan Y final dikurang Y inisial, dengan Y inisialnya adalah 0. Karena bolanya kita anggap berada di pusat koordinat di kondisi awal. Maka kita punya YF sama dengan V0 sin theta kali waktu min setengah GT kuadrat. Nah, pertanyaannya adalah si T-nya ini dari mana? Kapan dia mencapai gawang? Kita bisa cari dari si X-nya. Dimana kita tahu X, langsung aja ya. Berarti akan mencapai gawang atau akan sampai ke gawang saat X-nya sama dengan 30 gitu ya. Jadi T-nya adalah kita bisa cari dari X. X per V0 cos theta. Nah, nanti X-nya dimasukin di belakang aja angkanya ya, biar kita nggak salah hitung di awal. Jadi Y sama dengan, YF V0 sin theta kali X per V0 cos theta, gini, min setengah G X kuadrat per V0 kuadrat cos kuadrat theta. Oke, kita sederhanakan dulu ya. Jadi sin theta per cos theta kali X min setengah G per V0 kuadrat cos kuadrat theta X kuadrat. Nah, dari sini kita bisa masukkan sekarang angkanya ya. Sin theta dan cos theta-nya tadi sudutnya 60 ya. Oke, berarti sin theta-nya adalah sin 60, yaitu setengah akar 3. Dan cos theta-nya adalah cos 60, berarti setengah. Sehingga kita punya YF sin per cos berarti akar 3 ya. Kali X-nya 30 min setengah. G-nya saya kurang tahu ya, kalau di sini disuruh pakai berapa. Biasanya kita pakai 9,8 ya, tapi nanti teman-teman perhatikan lagi di aturan pertandingannya, aturan kompetisinya, apakah diminta pakai 9,8 atau pakai 10 atau berapa. Jadi ikutin aturannya aja. Nah, let's say saya di sini pakai 9,8, berarti 9,8 per V0 kuadrat. Tadi V0-nya berapa ya? 20 ya. 20 kuadrat cos kuadrat berarti setengah kuadrat, jadi 1/4 ya. X-nya 30, jadi 30 kuadrat. Oke, jika kita masukkan kalkulator, maka kita akan dapat hasilnya sama dengan 7,9 meter. Oke, itu adalah soal terakhir yang akan kita bahas di bagian kinematika. Kita akan bahas untuk topik-topik yang lain di video berikutnya ya. So, sampai ketemu lagi di video yang lainnya. Bye-bye.